Memang ada beberapa penyakit yang munculnya itu lebih banyak di musim penghujan, tapi tidak menutup kemungkinan juga dia muncul walaupun bukan musim penghujan. Penyebabnya itu ada beberapa. Pertama itu karena di musim penghujan curah hujan tinggi, jadi bisa menyebabkan banjir, bisa menyebabkan daya tahan tubuh turun akibat dari cuaca dan perubahan cuaca. Bisa juga jadi karena banjir, mungkin makanan atau air yang kita konsumsi itu terkontaminasi. Jadi dari situ bisa terjadi beberapa penyakit, dan ada juga virus atau bakteri itu yang lebih berkembang bagus di musim penghujan. Seperti yang kita ketahui ada beberapa penyakit seperti demam berdarah itu lebih sering atau lebih banyak kasusnya itu justru di musim penghujan. Bisa juga ada typhoid atau leptospirosis, tapi kalau untuk penyakit leptospirosis ini memang jarang dan belum ada kasus sih kalau di Manado. Memang untuk batuk sendiri banyak pasien yang mengeluh sudah beberapa kali minum obat, sudah beberapa waktu minum obat, sampai bahkan ada yang sudah 2-3 minggu minum obat tapi belum sembuh. Untuk batuk sendiri di puskesmas itu sudah tersedia alat untuk screening batuk. Jadi kami tidak lagi melihat durasi batuk. Kalau dulu kan 2 minggu atau lebih, kemudian nanti dianjurkan untuk periksa laboratorium atau periksa lendir. Tapi untuk sekarang dia sudah tidak melihat berapa lama dia batuk. Jadi kami untuk pasien-pasien dengan batuk, walaupun dia baru 1 hari, sudah dianjurkan untuk periksa lendir untuk mencegah komplikasinya yang lebih parah lagi. Jadi kita screening lebih awal begitu. Tapi sekarang Steve, walaupun tidak ada BPJS kan ada program pemerintah itu yang baru untuk pemeriksaan kesehatan atau cek kesehatan gratis itu yang untuk yang berhari ulang tahun. Sepertinya orang sudah dengar di program pemerintahan kita yang baru ini dari Pak Presiden Prabowo ada cek kesehatan gratis. Jadi semua itu tidak melihat dia itu ada BPJS atau tidak, dilayani di puskesmas. Puskesmas Teling Atas lah sudah termasuk, iya. Oke, berarti boleh ya. Kalau yang berbahaya untuk sekarang ini mungkin demam berdarah kan. Demam berdarah masih tetap menjadi sesuatu yang ditakuti oleh masyarakat itu karena karena komplikasinya. Seperti yang orang tahu, kalau demam berdarah kalau dia sudah sampai masuk ke syok itu bisa mengakibatkan kematian. Nah, itu yang harus diwaspadai untuk penyakit demam berdarah. Untuk penyakit-penyakit yang di musim penghujan saya kira semua penyakit harus diwaspadai, seperti influenza juga, karena selain kalau dia tidak ditangani bisa menyebabkan ke pneumonia atau radang paru, seperti itu. Oke, boleh mau merebet sampai ke seluruh organ tubuh. Kalau kasih biar kan dok, kalau dibiarkan. Ya. Apalagi kalau misalnya orang daya tahan tubuhnya tidak membaik turun terus. Yang tadinya orang tubuh bisa melawan. Kalau daya tahan tubuh turun, gejalanya akan lebih berat. Awal-awalnya ya kita rasakan rasa tidak enak di badan, ada flu sedikit-sedikit, hilang timbul. Kemudian kadang juga merasa agak demam, seperti itu. Kita bisa menanganinya sendiri, pertama dengan memperbanyak minum air putih, kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat, kurangi junk food, kemudian berolahraga secara teratur. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu juga menjadi salah satu faktor-faktor yang bisa memperkuat daya tahan tubuh kita. Jadi selain obat, karena kalau kita cuma juga minum obat tanpa memperhatikan kebersihan diri, memperhatikan makanan yang kita konsumsi, sepertinya obat itu cuma sekian persen untuk menyembuhkan penyakit. Jadi kembali ke diri kita sendiri. Lebih baik kan mencegah daripada mengobati. Betul. Kadang-kadang juga flu bisa sampai sesak napas. Ada kan yang sampai sesak nafas, susah tidur, jadi pekerjaan terganggu. Bisa jadi seperti yang Steve bilang tadi, menjangkitkan ke orang lain. Jadi selain orang lain juga ikut berdampak dengan apa yang kita alami. Kalau yang harus kita waspadai, yang supaya kita cepat datang ke puskesmas itu pertama demam. Demam, kalau dulu jaga tunggu 3 hari baru ke puskesmas, disarankan sekarang kalau demam 1 hari boleh langsung ke puskesmas. Batuk, apalagi batuk kalau berhari-hari tidak hilang dengan obat,
kemudian flu. Memang semua penyakit harus kita waspadai. Jadi jangan tunggu dia so parah baru di puskesmas dulu mencari pengobatan. Padahal dari awal-awal sebenarnya mempersingkat waktu pengobatan kalau kita obati dari awal. Demam berdarah, pencegahannya itu dia sebenarnya gampang susah. Seperti yang orang sudah dengar itu ada 3M+. Oke. Membersihkan, menguras, dan menimbun. Tambah dengan DP+ itu memakai obat anti nyamuk, kemudian menanam tanaman yang bisa mengusir nyamuk. Ada beberapa tanaman, kemudian jangan membiarkan air yang tergenang, karena nyamuk ini suka di air yang tergenang. Jadi dia bisa menyebabkan demam berdarah, jentik nyamuk demam berdarah itu berkembang di situ. Jadi yang perlu diwaspadai, orang kembali lagi ke kebersihan kita masing-masing. Karena seperti yang orang tahu, orang kalau ada kasus demam berdarah, semua jaga minta fogging. Padahal fogging itu sebenarnya itu alternatif terakhir dari pencegahan demam berdarah. Fogging ini cuma membunuh DP nyamuk dewasa. Sementara jentiknya itu tidak akan mati dengan fogging. Dan kalau kita memberikan fogging ke masyarakat, itu justru memberi racun ke masyarakat. Iya Kang. Karena kan DP itu bahan kimia semua yang dipakai untuk fogging. Dari DP aroma aja orang bisa bedakan. Untuk musim penghujan, waspada penyakit di musim penghujan kita pada saat ini saya menghimbau kepada masyarakat. Pertama, menjaga kesehatan diri dan lingkungan, berolahraga yang cukup, banyak minum air putih, makan makanan bergizi, dan jangan lupa kalau mulai merasa sakit, silakan datang ke fasilitas kesehatan supaya bisa ditangani dengan lebih baik dan lebih dini agar pengobatannya menjadi lebih singkat waktu pengobatannya. Kanal Informasi